Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan beberapa jawaban kami untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran syariah. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Jadi, dalam video YouTube ini, Burhan Kesici membahas apa sih artinya halal. Nah, gak cuma soal makanan, tapi sampai ke segala aspek kehidupan. Kita tahu kan, agama kita itu punya peran besar dari cara kita ngomong, bertingkah, sampai melakukan hal apapun gitu ya di lingkungan kerja. Nah, berdasarkan apa yang saya lihat gitu ya dari video ini, Al-Quran itu jadi pedoman kita sebagai muslim, yaitu membenarkan nilai-nilai Islam. Nah, ini juga berdasarkan tradisi Nabi Muhammad loh. Ada hukum syariah yang nentuin apa yang sesuai dengan Islam. Nah, sementara istilah halal sendiri itu berasal dari bahasa Arab dan bahasa Turki, halal yang artinya diizinkan. Jadi, apabila merujuk pada pertanyaan yang disebutkan nomor 1, kalau kita ngelakuin gitu ya sesuatu yang dianggap halal termasuk produk, nah maka jawabannya adalah kita tuh menuruti ajaran Islam, kayak bantu orang lain beli sesuatu gitu ya, terus beli produknya, makan buah sayur, dan doa setiap hari itu merupakan contoh daripada kita melakukan dan mengikuti ajaran Islam tersebut. Nah, selanjutnya ada perilaku konsumen muslim terkait dengan produk halal cenderung sangat memperhatikan dan juga berbeda dari perilaku konsumen yang non-muslim, di mana konsumen muslim ini memperhatikan label halal dalam produk dan mereka cenderung lebih memilih produk yang telah disertifikasi halal oleh lembaga terpercaya, yaitu MUI. Nah, sekitar 5 juta muslim memicu permintaan akan produk halal, produk yang dianggap diizinkan menurut Islam atau dalam Islam. Tapi halal lebih dari sekedar dalam dunia produk, ini adalah cara hidup yang lebih luas gitu. Hal ini dapat mempengaruhi pola makan, pakaian, pekerjaan, dan juga bahkan pilihan pasangan gitu dalam hal halal. Nilai-nilai Islam didasarkan pada Al-Quran, yaitu kitab suci umat muslim gitu. Mereka juga didasarkan pada sunnah, tradisi, dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Syariah menetapkan apa yang konsisten dengan Islam. Ada beberapa istilah yang perlu diperhatikan. Halal adalah istilah Arab atau halal dalam bahasa Turkinya, dan berarti diperbolehkan. Sebaliknya, haram itu hal yang tidak diperbolehkan. Dari video di atas, konsumen muslim memperhatikan beberapa hal ketika memilih merek atau produk tertentu. Beberapa perhatian utama mereka meliputi yang pertama, kehalalan produk. Konsumen muslim sangat memperhatikan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Mereka akan memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam seperti babi, alkohol, atau bahan-bahan haram lainnya. Penyembelihan hewan pun harus dilakukan dengan cara tertentu yang sesuai dengan syariat Islam agar terjamin kehalalannya. Kemudian sertifikasi halal dari lembaga yang terpercaya juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pilihan konsumen. Yang kedua yaitu ada etika dan keadilan. Konsumen muslim juga memperhatikan aspek etika dan keadilan dalam produksi dan distribusi produk. Mereka cenderung memilih merek atau produk yang diproduksi dengan memperhatikan hak-hak pekerja, lingkungan, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Yang ketiga ada transparansi dan keterbukaan. Konsumen muslim cenderung mencari merek atau produk yang transparan dalam menyajikan informasi terkait dengan kandungan produk, proses produksi, dan juga sumber daya bahan baku. Adanya kecurangan dan manipulasi akan membuat bisnis tersebut dihindari oleh para konsumen dan berakibat pada kebangkrutan bagi perusahaan. Nah, keterbukaan dan kejujuran dalam berbisnis menjadi faktor penting bagi mereka. Yang keempat yaitu ada nilai-nilai Islami. Konsumen muslim juga memperhatikan apakah merek atau produk tersebut itu mendukung atau mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kesederhanaan, kebersihan, dan juga kebaikan kepada sesama. Nah, dengan memahami perhatian utama konsumen muslim dalam memilih merek atau produk, produsen itu dapat mengembangkan strategi pemasaran yang mempertimbangkan nilai-nilai tersebut untuk menarik konsumen muslim sebagai target pasar mereka. Baik, apakah ada kebutuhan khusus dalam produk atau layanan yang bisa menjadi fokus pengembangan untuk pasar muslim? Baik, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, bahwasanya bisa, tentu bisa. Nah, dalam mengembangkan produk atau layanan untuk pasar muslim,
fokus pada prinsip halal adalah hal yang paling krusial gitu. Jadi produk makanan misalnya harus bebas dari bahan yang diharamkan dan diproduksi sesuai dengan syariat Islam atau standar Islam. Nah, kemudian kita juga tidak melupakan gitu ya bahwasanya dari aspek keuangannya. Nah, jadi ada keuangan syariah yang dimana jika ada produk perbankan atau investasi gitu ya, pastikan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa riba, tanpa bunga. Nah, seperti itu gitu. Nah, penting juga gitu ya untuk memperhatikan bahwasanya nilai-nilai etika Islam seperti kesopanan dan keadilan. Jadi dengan memahami dan memenuhi kebutuhan khusus ini gitu ya, kita tuh bisa sukses menarik minat konsumen muslim seperti itu teman-teman. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang terakhir, apakah ada perbedaan secara signifikan dalam preferensi antara generasi muda dan generasi tua pada konsumen muslim terkait dengan produk atau layanan tertentu? Jika dilihat dalam perkembangan yang terjadi saat ini, terdapat perbedaan signifikan antara preferensi generasi muda dengan generasi yang lebih tua pada konsumen muslim terkait dengan produk atau layanan tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan. Pada saat ini, preferensi konsumen muslim memiliki perubahan akibat adanya perubahan teknologi secara digital yang dimana memudahkan segala informasi berkaitan dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Nah, bagi generasi muda, pada konsumen muslim cenderung memilih preferensi produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan dipilih berdasarkan informasi yang didapatkan dan biasanya dipengaruhi oleh adanya gaya hidup sehingga mereka memiliki kesediaan yang lebih tinggi untuk membayar lebih produk atau layanan halal tersebut. Nah, sedangkan preferensi bagi generasi yang lebih tua terhadap konsumen muslim cenderung lebih menginginkan produk atau layanan yang lebih memperhatikan aspek kehalalan dan aspek kebersihan produk serta lebih mengutamakan kualitas dan harga yang jauh lebih terjangkau. Sehingga biasanya ini dipengaruhi oleh citra merek atau pengetahuan berdasarkan agama. Oleh karena itu, perusahaan yang menyediakan produk atau layanan tertentu, terutama di pasar muslim, perlu memahami adanya perbedaan preferensi dari kedua generasi tersebut, baik generasi muda ataupun generasi yang lebih tua, agar nantinya proses pengembangan pemasaran produk atau layanan terkait di pasar muslim yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat berkembang secara maju dan berskala.